Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, anak-anak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan materi dari pelajaran akidah pada halaqah kali ini. Kita akan masuk pada pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat halaman 17 ya, halaman 17. Dibuka pelajaran keempat halaman 17. Di sini bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Bab ya, di sini penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mana Allah menyatakan sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, di sini kita lihat muqaddimahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada pamannya, yakni Abu Thalib. Ya, di mana paman beliau Abu Thalib yang merupakan paman beliau yang sangat sayang kepada beliau dan juga mendukung dakwah beliau serta melindungi beliau dari gangguan kaum Quraisy. Ya, sehingga kaum Quraisy tidak berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dilindungi oleh Abu Thalib pamannya, di mana Abu Thalib merupakan pemimpin dari kaum Quraisy ketika itu. Ya, tokoh yang paling disegani oleh kaum Quraisy. Ya. Akan tetapi beliau tidak berhasil memberinya petunjuk. Ya, jadi karena Abu Thalib itu sangat berjasa dalam dakwah beliau, ya, sangat membantu dalam dakwah beliau, maka tentunya Rasulullah SAW itu sangat bersemangat dan sangat ingin memberi petunjuk kepada pamannya. Artinya sangat ingin untuk mengajak pamannya untuk masuk ke dalam agama Islam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata beliau tidak berhasil memberinya petunjuk. Artinya beliau tidak berhasil mengajak pamannya tadi ke dalam agama Islam, sampai pamannya Abu Thalib itu meninggal di atas kekufuran, ya, meninggal masih di atas kekufuran, ya, masih di atas agama kesyirikan, agamanya kaum Quraisy. Maka ini menunjukkan bahwa beliau tidak berkuasa untuk memberi manfaat dan menolak bahaya bagi seorang pun. Ya, maka ini bukti yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk memberikan manfaat maupun menolak madarat bagi seorang pun. Ya, ketika paman beliau termasuk orang yang paling beliau cintai saja, ya, beliau tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya, sehingga pamannya itu bisa masuk ke dalam agama Islam, sehingga pamannya tadi bisa memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu saja beliau tidak mampu. Ya, terkait dengan paman beliau saja yang sangat beliau cintai, itu beliau tidak mampu. Ya, maka ini menunjukkan beliau itu tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk memberi manfaat maupun menolak madarat dari atau bagi seorang pun. Maka dengan demikian batillah, ya, artinya dengan demikian maka tidak bisa dibenarkan, ya, artinya tidak bisa dibenarkan ketika melakukan peribadatan kepada beliau. Ya, jadi tidak bisa dibenarkan ketika ada orang yang beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha apabila disekutukan dengan beliau. Ya. Maka sangatlah batil, sangatlah salah, keliru, ya, apabila ada yang melakukan peribadatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa meminta kepada Rasulullah, ya, meminta untuk diberikan kemudahan dalam usahanya misalnya, ya, minta untuk disembuhkan dari penyakitnya misalnya. Maka ini semua termasuk kesyirikan, yang ini semua tidak mampu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memiliki kuasa sedikit pun dalam perkara-perkara tersebut, ya. Apalagi melakukan peribadatan kepada selain beliau tentu lebih batil lagi.
Apalagi yang disembah itu selain beliau. Beliau saja tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau saja tidak boleh dijadikan sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain beliau, yang itu kedudukannya jauh di bawah beliau, yang mana kemuliaannya jauh di bawah beliau. Ya. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah manusia biasa. Ya, beliau hanya manusia biasa yang tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk memberi manfaat maupun menolak madarat. Karena semua itu yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak maka tidaklah dibenarkan ketika menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibawakan sebuah hadis ya, wa fis sahih, dari dalam kitab Sahih Bukhari ya, diriwayatkan di sini an Ibnu al-Musayyib rahimahullah an abihi, dari bapaknya Al-Musayyib, qala, bapaknya Al-Musayyib mengatakan, lamma hadarat Abu Talib al-wafat. Jadi Al-Musayyib ini salah satu sahabat ya, dan Al-Musayyib Al-Musayyib di sini salah seorang sahabat yang mengetahui ketika peristiwa peristiwa wafatnya atau meninggalnya Abu Talib. Maka di sini beliau menceritakan, qala lamma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya Abu Talib menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib ya. Datang kepada Abu Talib ketika Abu Talib sedang menjelang wafatnya. Ya, wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ya, dan di sisi Abu Talib di situ ada beberapa tokoh Quraisy. Ada beberapa tokoh Quraisy yang tentunya memusuhi dakwah Rasulullah. Ya, di situ ada Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ya, ada Abdullah ibnu Abi Umayyah. Kemudian wa Abu Jahal, dan juga di sana ada Abu Jahal, Amr ibnu Hisham, yang dijuluki dengan Abu Jahal. Ya. Maka ini kedua tokoh ini termasuk tokoh Quraisy yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Abu Talib yang menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah, la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW mengajak kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar dengannya pamannya bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kalimatun uhajulaka biha indallah, yang itu merupakan suatu kalimat yang dengannya aku bisa berhujjah untukmu, yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kalimat tersebut aku bisa membelamu, hai pamanku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa membebaskanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa meminta kepada Allah untuk membebaskanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Faqala lahu, kemudian kedua tokoh Quraisy tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan kepada Abu Talib, ya, menghalang-halangi Abu Talib untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ya, menghalangi Abu Talib supaya tidak masuk agama Islam, supaya tidak mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka keduanya mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Ya, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ini merupakan kakek, ya, merupakan nenek moyang atau kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, ya. Nah, di sini tentunya Abdul Muttalib ini merupakan ayah dari Abu Talib, ya, ayah dari Abu Talib, ya, yang merupakan kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini
Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal itu mengingatkan kepada Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya bapakmu? Ya, apakah engkau hendak meninggalkan agamanya bapakmu sendiri? Ya, yaitu Abdul Muthalib. Ya, karena orang-orang Quraisy itu sangat menghormati leluhur. Ya, sangat menghormati leluhur. Ya, jadi para pendahulunya dari kalangan bapak, kakeknya, ya para leluhurnya. Itu sangat mereka hormati. Jadi mereka tidak mau tidak mau merusak tradisi atau sesuatu yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya, termasuk agama yang mereka yakini itu agama kesyirikan, ya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang sudah mereka rusak dengan berbagai macam bentuk kesyirikan, ya. Jadi mereka sudah berada di atas agama kesyirikan karena mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Maka di sini Abu Talib dan Abdullah bin Umayyah mengingatkan, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Ya. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib, yaitu kakek dari Rasulullah SAW atau ayah dari Abu Talib? Ya, karena nasab Rasulullah SAW yaitu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Ya. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu merupakan kakek dari Rasulullah SAW dan juga ayah dari atau bapak dari Abu Talib. Ya, karena Abu Talib paman Rasulullah, jadi saudara laki-laki dari Abdullah, bapak beliau. Maka Abdul Muthalib ini kakek dari Rasulullah SAW dan bapak dari Abu Talib. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak tidak menyerah begitu saja, maka beliau kembali mengulangi kepada pamannya, mengatakan, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ulangi lagi, fa'ada fakana, fa'ada, tapi kemudian ya kedua tokoh Quraisy tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mengulangi kembali ucapannya kepada Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Maka kemudian fakana akhiru maqal, maka akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Ya, bahwasanya dia yaitu Abu Talib tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan. Jadi tidak sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang itu dengannya Rasulullah SAW bisa membela Abu Talib tadi, membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aba an yaqul la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada paman yang ketika itu sudah mati, Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampunan bagimu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Akan tetapi kemudian fa'anzalallahu azza wa jalla, akan tetapi kemudian Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Ya, tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun, untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW pun dilarang untuk mendoakan ampunan bagi pamannya. Ya, beliau dilarang untuk mendoakan ampunan bagi pamannya karena pamannya mati di atas kesyirikan. Wa anzalallahu fi Abi Talib, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan firman-Nya berkaitan dengan Abu Talib, ya, ini yang menjadi judul dari bab kita kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, ya, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, ya, kepada orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Jadi
Di sini ya, kalian bisa lihat di situ di terjemahannya juga ya, tadi Ustaz sudah terjemahkan secara per kalimat ya, hadis di atas tadi ya. Di sini bisa kalian lihat juga terjemahannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan dalam surat At-Taubah ayat yang 113, ini ayat untuk yang diturunkan untuk melarang Rasulullah SAW dan juga kaum mukminin ya, orang-orang yang beriman, dan kita semua tentunya umat beliau, tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin, orang-orang yang jelas itu di atas agama kesyirikan, orang-orang yang jelas melakukan kesyirikan dan mati di atasnya. Maka kita tidak boleh mendoakan ampunan bagi mereka. Ya, termasuk orang-orang non-muslim yang beragama selain Islam, ya tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi mereka ketika mereka meninggal dunia. Ya, ataupun ketika mereka masih hidup, tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi mereka. Tapi yang boleh hanyalah kita mendoakan hidayah, ya semoga mereka mendapatkan hidayah ketika mereka masih hidup. Tapi kalau mereka sudah mati, ya sudah meninggal dalam keadaan mereka masih di atas agama kesyirikan, agama kekufuran, maka kemudian tidak boleh kita mendoakan ampunan bagi mereka. Kemudian di surat Al-Qasas ayat yang ke-56, Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, ini terkait dengan Abu Thalib tadi. Abu Thalib termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW karena sangat membantu dakwah beliau, dan beliau sangat ingin pamannya tadi masuk ke dalam agama Islam. Tapi Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa sedikit pun atas pamannya sehingga pamannya bisa masuk ke dalam agama Islam. Hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, jadi terkadang orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, ketika kita dakwahi, padahal kita sangat ingin mereka menerima dakwah kita, yang menyambut dakwah kita, mau diajak kepada kebenaran, mau diajak kepada kebaikan, mau diajak kepada agama tauhid, ya artinya menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, ya menjauhi segala macam bentuk bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Tapi mereka ya tidak mau menerima dakwah kita, tidak mau menerima ajakan kita. Padahal kita sangat ingin agar mereka menerima atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk taufik, ya hidayah taufik kepada para hambanya sehingga mereka bisa mengikuti kebenaran, maka kita tidak memiliki kuasa sedikit pun ya untuk bisa memberikan hidayah taufik kepada manusia. Yang bisa kita lakukan hanya mengajak mereka kepada kebaikan, mendakwahi mereka, ya menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak untuk memberi hidayah taufik itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun ya seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau pun tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk mendatangkan hidayah taufik bagi orang yang beliau cintai. Baik. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada kosakata di sini terkait dengan hadis di atas tadi ya. Ada kalimat hadarat Abu Thalibin al-wafatu, itu artinya datang kepadanya permulaan dan tanda-tanda kematian. Jadi mulai datang tanda-tanda kematian kepada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib menjelang wafatnya. Kemudian kalimat yang kedua, uhajulaka biha indallah, artinya aku bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Jadi beliau membela pamannya di hadapan Allah dengan kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian berikutnya atarghabu, artinya adalah apakah engkau akan meninggalkan, ya atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau membenci ya agamanya Abdul Muthalib, engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Kemudian millat Abdul Muthalib, yaitu agamanya Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Baik, itu yang bisa kita pelajari anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah pada halaqah hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi